Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herol Herbano Pareda, Sarjana Sastra Magister Humaniora. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Sastra, Program Studi Sastra Inggris, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Spesifikasi saya adalah di bidang ilmu linguistik. Dan video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT, khususnya di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat penilaian Cerdo Smart tahun 2026. Sistem pengajaran yang saya gunakan yaitu metode Communicative Language Teaching atau pengajaran bahasa komunikatif, yang mana pendekatan pembelajaran bahasa menekankan pada penggunaan bahasa untuk berkomunikasi melalui percakapan, presentasi, dan diskusi. Tujuan utamanya adalah agar mahasiswa mampu menggunakan ungkapan-ungkapan idiom bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah Idiomatic Expression merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang wajib harus ditempuh mahasiswa semester 4, program studi sastra Inggris. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dalam teori. Mata kuliah Idiomatic Expression adalah mata kuliah yang membahas kata, frasa, klausa, kalimat, atau ungkapan yang maknanya tidak bisa diartikan secara harafiah, melainkan memiliki makna kiasan yang terikat pada konteks, budaya, dan sosial bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa agar terdengar lebih natural dan fasih seperti penutur asli. Selain itu, dalam studi ini, untuk memahami arti dari suatu gabungan kata bisa berbeda dari arti masing-masing karena latar belakang historis dan budaya yang memengaruhi pembentukan ekspresi idiomatik dan mengenal berbagai macam struktur idiom, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks, dan penggunaan idiom secara kontekstual dengan tepat sesuai dengan situasi dan lawan bicara. Selanjutnya, capaian pembelajaran meliputi sikap yakni pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian, yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan konsep idiomatic expression. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk idiom. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis idiom. Dan yang keempat, mahasiswa dapat mengaplikasikan ungkapan idiom sesuai konteks tindak tutur. Kemudian, diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai topik yang berkaitan dengan idiom dan mengaplikasikan ungkapan-ungkapan idiom dalam kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan berbahasa Inggris. Selanjutnya, bahan ajar. Dalam pengajaran mata kuliah ini yaitu History and Concept of Idiom, Definition of Idiomatic Expression, Meanings and Usage of Idiom, Types of Idiom, Intake Idiom, Partial Idiom, dan Metaphor, dan juga Phrasal Verb. Selanjutnya, Assessment. Dalam penilaian pada perkuliahan ini ada 5 kriteria, yaitu meliputi kehadiran 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, dan etika 10%. Penilaian dilakukan secara transparan dan hasilnya diberitahukan kepada mahasiswa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Idiomatic Expression untuk mahasiswa program studi Bahasa Inggris, Fakultas Sastra Inggris, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Selanjutnya adalah cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Okay, alright. Are you happy today? Sure. Just be relaxed because today we're gonna learn about expression, especially English idiomatic expression. Okay. Maybe you have heard about what is idiom, right?
Now, well, today we're gonna start our lesson. The first one is we should know what is an idiom. Apakah Anda sudah pernah mendengar apa itu idiom? Oke, apa itu idiom? What is idiom? Satu atau dua kata yang bercampur yang memiliki makna yang tidak langsung. A group of words that doesn't have indirect meaning, right? Oke. Di sini didefinisikan bahwa idioms dalam bahasa Inggris ya, of course, idioms are phrases which cannot be understood simply by looking at the meaning of the individual words in the phrase. Artinya apa? Artinya kata ini tidak bisa dipahami secara sederhana dengan melihat pada bentuk kata itu sendiri. Contoh, kenapa? Karena dia maknanya tidak sesuai dengan makna kata per kata, seperti itu ya. Jadi kita harus menerjemahkannya berdasarkan hurufiah atau harafiah, secara literal atau bisa secara literal atau tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia maknanya tidak sesuai. The meaning is not based on the word itself, ya, different. Okay, well, if your friend is beating around the bush, they are avoiding speaking with you about something directly. That's the way the ball bounces, suggests that some things are just out for our control. When someone said it's raining cats and dogs, nah itu dia. It's raining cats and dogs. Raining cats and dogs. Maksudnya apa? Raining cats and dogs. Apakah hujan itu turun kucing dengan anjing? Tidak, tidak seperti itu. Oke? Jadi dia punya arti yang tidak sesuai dengan makna kata itu sendiri. Sekarang coba kita lihat lagi. Cats and dogs are not actually falling from the sky. Jadi kalau orang lihat secara perkata, pasti kita akan berpikir, oh berarti cats and dogs, kucing dengan anjing jatuh dari langit, toh? Tapi kalau orang luar, orang Amerika tidak. Mereka mengungkapkan bahwa ini adalah hujan keras. It's a heavy rain, begitu, hujan keras. So when you are gonna meet with the foreigner or someone that speak English, when they say it's raining cats and dogs outside, berarti you know, oh berarti hujan keras di luar. Jadi bukan karena terus ada kucing dengan anjing jatuh dari langit, terus akan mencari mana kucingnya, mana anjingnya. Nah, jadi ini maknanya secara utuh. Itulah bahasa Inggris memiliki idiomatik yang sangat bervariasi, yang sangat banyak seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi. The last idiom may have originated during 18th century in England. Jadi ini ada sejarah sedikit ya, pada abad 17. When cats and dogs were known to live in the chapdoors. Nah, jadi ceritanya katanya ketika mungkin waktu itu dia ya, pada waktu itu dia anjing dengan kucing itu apa dikatakan dikenal tinggal pada sebuah atap jerami, mungkin berdasarkan sejarah atau budaya yang mereka di Inggris di sana seperti sehingga mereka mulai mengungkapkan ungkapan seperti ini. During the heavy rains, they may have slipped and fallen into the streets. Jadi mungkin selama mereka berjalan, tiba-tiba mereka tergelincir dan jatuh. Mungkin kalau bahasa Manado kan ada tuh, yang Manado Malay, right? Mungkin si pagar makan tanaman, bukan berarti pagarnya terus dia makan itu tanaman. Tidak seperti itu. Itulah idiom. Manusia itu unik. Ada ungkapan-ungkapan khusus yang kadang-kadang hanya penutur sendiri itu yang tahu. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya, where does the word idiom come from? Nah, we should know. Kita harus tahu idiom itu berasal dari mana. Dia tuh kan banyak orang berkata, oh dia kok muka tebal, oh dia berwajah tebal, begitu. Maksudnya wajahnya tebal itu yang bagaimana? Kalau di bahasa Manado, apakah mukanya terus tebal 9 lapis? Seperti itu kan tidak. Benar nggak? Nah, oleh sebab itu we should know where does the word idiom come from. Idiom ini kalau kita lihat berdasarkan fakta sejarah, the word idiom come from the Greek word. Jadi dari kata Greka atau Yunani. Nah, kenapa dari Yunani bukan dari negara-negara lain? Karena di zaman dulu Yunani itu terkenal dengan filsuf atau filsafat, penganut teori, berbagai macam teori yang termasuk bahasa itu sendiri.
sehingga muncullah idiom-idiom berdasarkan pemikiran ini oleh para ahli bahasa, seperti itu ya. Kemudian Greek word itu dari bahasa Yunani artinya idios. Oke? Jadi idiom bahasa Grekanya. Di sini sudah campur ada bahasa Inggris dan bahasa Greka atau bahasa Yunani, which means for one's own. Nah, jadi kata itu dimiliki oleh seseorang, hanya orang itu yang tahu kadang. Ada kode-kode rahasia, bahasa-bahasa rahasia. Itu orang bahasa itu biasanya mengetahui hal tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui latar belakang ini ketika seseorang menggunakan bahasa idiom. Okay? That's because idioms are kind of like private jokes. Nah, katanya adalah bahasa-bahasa mungkin candaan khusus belaka. Apalagi orang Manado, gitu. Buat sekali ada macam kata-kata bulian atau bagus itu dibungkus dengan bulian seperti itu. Nah, sebenarnya itu ada hal-hal tertentu yang diketahui oleh penutur. Oke? Nah, dikatakan sini ada jokes between the people who know them. Jadi ada candaan antara pengguna dengan orang-orang yang mengetahuinya. Nah, since idioms are also culturally specific, they are not solely connected to language. In the UK, misalnya, in the United Kingdom, when someone says they are chuffed to bits, chuffed to bits, ini idiom yang dipakai di United Kingdom. They mean, artinya, that they are very pleased. Very pleased, what does it mean? Very pleased. Oh, they are very happy, sangat senang, very pleased. They are very welcome. Mereka sangat ramah, seperti itu. If you speak American English, nah, jadi ketika Anda berbicara bahasa Inggris, you may not be familiar with this idiom. So we should know that between United Kingdom or Britain people and American English, there is a little bit different. Ada sedikit perbedaan, no? Ada perbedaan dalam penggunaan idiomatic expression, kayak gitu. You may not be familiar with this idiom. Nah, katanya di Amerika mungkin tidak tahu idiom yang dipakai di Inggris. Yaitu sebagai contoh, apakah orang Manado, idiom yang digunakan di bahasa Manado sama dengan yang digunakan oleh orang Makassar atau Jakarta? Pastikan kita yang tidak pernah ke sana tidak tahu. Hanya mereka yang di sana yang tahu. Sama Amerika juga seperti itu, walaupun sama-sama berbahasa Inggris. Nah, walaupun kita sama-sama berbahasa Indonesia, tapi perbedaan tempat itu juga berpengaruh karena faktor budaya, culture, right? Sini, oke? Nah, ini di sini ada pendapat para ahli. There is a statement, a statement which is by ahli bahasa atau linguist. Nah, sini Anatoly Lieberman. Dia menyatakan who has studied and written about origin of idiom extensively, found that some idioms are highly localized. Katanya beberapa ungkapan idiom itu sangat lokal. Lokal artinya mungkin dari daerah-daerah terpencil. Kalau di sini di Manado, we have different tribes, right? Like example, from Minahasa or Sangihe Talaut, we have different words. Ada kata-kata yang berbeda yang kita gunakan. Begitu juga dengan di Inggris seperti itu. Jadi ada kata-kata yang diketahui oleh komunitas tertentu. Jadi sangat lokal yang diserap menjadi bahasa nasional. Oke? Nah, idioms dikatakan seperti ini juga. Never use outside of a small community. Idioms come and go, and many have died out. Jadi katanya idiom itu bisa datang, tapi bisa juga punah, tergantung penutur yang menggunakan atau tidak. Now I would like to know, do you always use idiomatic expression all the times? Why not? Terlalu ribet. Is it complicated? Ya, for some people it's complicated, ya, mungkin agak sulit. Kenapa? Karena maknanya juga belum tentu diketahui, betul nggak? Oke? Nah, jadi idiom itu bisa saja muncul, tapi bisa juga hilang berdasarkan perkembangan zaman. Kalau idiom yang dipakai zaman dulu, belum tentu juga dipakai di zaman era digital sekarang. Nah, kalau kita lihat di era digital sekarang, pengguna idiom itu pasti ada istilah yang mungkin saja dosen itu belum tahu. Kenapa? Karena bahasa itu sifatnya berkembang.
Berbeda dengan ilmu matematika. Kalau matematika 1+1 dari zaman dulu sampai sekarang masih sama. Tapi kalau bahasa dia berkembang. We can see in social media, right? Many people use idiomatic expression when they say something to their family or friends. Ketika mereka pakai mungkin pada keluarga mereka atau teman mereka. Nah, kemudian he says that although idioms are phrases, we learn them the way we learn word. Jadi kita mau belajarnya idiom ini sama seperti kita belajar grammar, sama seperti kita belajar linguistik, sama seperti kita belajar culture, sama seperti kita belajar struktur bahasa atau dari bentuk-bentuk kata. Tapi yang membedakan di sini dia maknanya yang berbeda, tersirat, ya seperti itu. It is the entire phrase that has a meaning. Often the order of the words in the phrase cannot be changed around, tidak bisa dirubah. You could say that idioms are a kind of literary and cultural shorthand. We can see for the further. You can wrap your head around them. Nah ini juga idiom. Wrap your head around them. Maksudnya apa ini? Literally, what does it mean? Wrap your head around them. Maksudnya bagaimana kalau kita terjemahkan secara berkata? Boleh diikat dengan kepala. Itu bahasa Manado, toh? Wrap your head, bungkus kepala di sekitar situ. But the meaning is totally different. Maksudnya apa? Did they make sense to you? Apakah masuk akal? Because idioms cannot be literally translated. Tidak bisa diterjemahkan secara literal. Okay? Their meanings cannot be predicted. Katanya maknanya tidak bisa diprediksi, bisa berubah. Bisa saja satu idiom itu maknanya bisa 4 atau 5 arti. Nah, foreign language speakers have a particular hard time wrapping their heads around idiom. The tech of technology, entertainment design program has some of its translator for idioms that might confound English speaker in Latvian. To blow the dust means to talk nonsense or to lie. Jadi katanya pengguna bahasa Inggris itu bisa dicampurkan dengan bahasa di Latvia. Latvia ini salah satu negara di Eropa ya. Di Eropa. Jadi ada idiom to blow like dust. Ini apa maksudnya to blow little dust? Blow meniup, little sedikit, dust bebek. Ini artinya bagaimana? To talk nonsense or lie. Jadi artinya sangat berbeda. In French, the carrots are cool. Nah, katanya di Prancis, carrots itu apa? What is carrot? Hah? Water? Yes, water. Carrots are cool. Means the situation cannot be changed. It's different, right? Totally different. It's similar to the English idiom, there's no use crying over the spilled milk. Jadi katanya sama maknanya dengan there's no use crying over spilled milk. Okay, alright, go on. Now we know English idiomatic expression, context and uses translated to the emotion and feeling. Sekarang kita akan mengenal idiomatic expression berdasarkan apa? Konteks yang berhubungan dengan emosi dan what is feeling? Perasaan. Karena manusia itu ada emosi dan ada perasaan. Do you have emotion? Yes. Do you have feelings? Yes, of course. You have emotion and you have feeling. Now let's check it out. Sekarang kita lihat. Idiomatic yang pertama on cloud 9. Okay. What does it mean on cloud 9? Literally. Di atas awan ke-9. Di atas awan yang ke-9. Di atas 9 awan. But the meaning is contrast, right? Different. It's very happy. He was on cloud 9 when she accepted his proposal. Artinya apa? Dia sangat bahagia ketika menerima proposalnya, proposal diterima. And then over the moon, the same thing ya. On cloud 9. Over the moon means sangat gembira, sangat bahagia. Oh, I'm over the moon today. Why you are over the moon? Because I got a gift from my family. Today is my birthday. Hari ini ulang tahun saya. So I get a gift from my family. Okay?
Example di sini, my parents were over the moon about my graduation. When you are a graduate later on, are you over the moon? Yes. Yeah, maybe because you have finished your education. Yeah, you can say this expression. Yeah? But I think not all English learner or speaker know about this idiomatic expression. Only certain people. Next, number 3, down in the dumps. Okay, merasa sedih atau depresi. Nah, ini masih berhubungan related to our emotion. If you are sad, you can say, I'm down in the dumps. Saya merasa sedih. Example, for instance, here, she has been down in the dumps since her pet passed away. What does it mean, pass away? Meninggal, mati, ya? Mungkin binatang kesayangannya yang langsung mati, so be down in the dumps. Okay, it's very sad. Next, idiomatic expression, butterfly in my stomach. Butterfly in my stomach. What does it mean, butterfly? Do you have butterfly in your stomach? No. No, why not? Because I don't eat butterfly, right? This is only an expression, ya? Hanya ekspresi. Artinya apa? I feel nervous when I say something in English. For many people, for example, maybe you feel nervous. There is a butterfly in your stomach. Okay? Butterfly, ada kuku di dalam perut. Okay. Okay, next idiomatic expression. We also recognize used to describe a personality and one's habit. Jadi ini idiomatic ini digunakan untuk menguraikan kepribadian, ya, atau kebiasaan seseorang. Nah, ini usually this expression is used in American English. It's not British, ya, but in United Kingdom. Number 1, couch potato. Couch potato maksudnya ini bagaimana? Couch sofa. Couch sofa, potato. Depan. Sofa kentang. Sofa kentang. Kentang sofa. Okay. Next, orang yang malas dan hanya suka menonton TV, it's called couch potato. Bermalas-malasan. Kalau bahasa Melayu bilang mager, so. Oh, lagi mager. Maaf, saya lagi mager. Sorry, I'm a couch potato. Lagi malas bergerak, bermalas-malasan. No? Example, don't be a couch potato. Let's go for a run. Okay. Next, black sheep. Anggota keluarga kelompok yang berbeda atau dianggap aib. Example, he dropped out of a law school and became the black sheep of his family. Okay. Itulah beberapa contoh. Masih ada banyak lagi. Mungkin Anda bisa menulis contoh idiomatic expression yang Anda ketahui. I would like to know. Silakan. Dan 1-2 orang bisa presentasi, kita bisa menyebutkan. Silakan, Liwa mungkin. Nadia. Thank you. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi kan, idiom katanya biasanya lebih meliputi dari daerah dia berasal. Karena dulu waktu banyak orang China yang pindah ke US, banyak kosakata-kosakata yang dibawa dari China ke US. Dari situ banyak kosakata tersebut ditarik dari budaya mereka. Seumpama ini, thick face. Di Amerika tidak ada budaya yang namanya face. Face secara harfiah artinya kan wajah. Jadi thick face itu wajah yang tebal kalau diartikan di bahasa Indonesia. Sementara kalau orang Indonesia atau orang Amerika dengar itu, orang biasanya nggak mengerti karena budaya face atau budaya dorang pe martabat, pe hakikat itu terkadang yang tidak masuk di Amerika yang freedom of speech. Jadi kalau thick face itu artinya orang yang tidak tahu malu kalau diartikan di bahasa Indonesia. Jadi kalau di Amerika mungkin idiomnya beda lagi. Jadi thick face
bahasa Inggris, tapi sudut budayanya diambil dari budaya Cina yang Chinese American yang pindah ke sana. Baru ada lagi dumpling over flowers, yang ini dari Jepang. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, lebih memilih siomay daripada bunga. Nah, masuk akal tuh kalau diartikan. Nah, dumpling over flowers ini artinya preferring substance over style. Jadi preferensi memiliki dari substansi daripada gaya. Ini ditarik dari budaya orang Jepang yang lebih suka substansi-substansi yang ada di daripada yang terlalu banyak gaya kalau dibilang. Jadi kalau dilihat mungkin orang Amerika, orang Indonesia, orang Eropa mungkin tidak bisa ini karena dari DP idiomnya itu pun sudah ada kata dumpling. Dumpling itu merupakan makanan dari Cina dan Jepang. Jadi mungkin itu saja. Jadi ini serap ya. Ya. Oke, very good. Thank you. And then the last one. The last one maybe Nadia. Then now we're gonna hear from Nadia. Oke, terima kasih untuk kesempatan. I'm feeling butterfly in my stomach right now. Okay, right. That's good. Oke, mungkin saya akan sebutkan dua contoh idiom, tapi dengan tipe yang berbeda. Yang pertama ada break the ice, yang artinya mencairkan suasana. Ini idiom tentang sosial. Contohnya, he told a joke to break the ice. Jadi dia mengatakan joke, mengatakan lelucon untuk mencairkan suasana. Ya. Dan yang terakhir tentang idiom activity, tentang aktivitas, yaitu hit the books, yang artinya adalah belajar dengan keras. Kalau di translate secara literal, ini hit the books artinya orang memukul buku-buku, tapi tidak artinya ini menunjuk pada aktivitas kita belajar keras atau study hard. Contohnya, I need to hit the books tonight. Jadi mungkin itu, terima kasih. Okay, thank you very much. Okay, I think that's all our lesson for today. Thank you very much for your time.